masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menghampiri tahta kudus Allah. Serukan sama-sama, katakan, oh masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan oh hadirat-Mu,
Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya semua oleh karena mukjizat Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami penuh dengan pujian, memazmur bagi Engkau Tuhan, menyanyikan pujian-pujian baru bagi Engkau Yesus. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Kami hanya memuji Engkau Yesus di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Come on. Woo. Angkat suaramu saudara, sing. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Katakan firman-Mu, firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Dengan imanmu katakan bersama-sama, kerajaan-Mu datang. Come on. Oh, kehendak-Mu Tuhan di tempat ini. Sama-sama serukan, come on. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hari-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, oh, nyatakan hari-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Oh, kami bersuka Tuhan. Mari saudara ekspresikan buat Tuhan kita, amin. Sama-sama katakan, jiwaku, jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Oh, firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan. Katakan kemustahilan, kemustahilan. Oh, are you ready? Kerajaan-Mu Tuhan. Oh, kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadi. Katakan di tempat ini. Oh, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hari-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, oh, nyatakanlah. Haleluya. Lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Oh, kami mau lebih lagi Tuhan. Yeah. Ini ekspresi kami buat Engkau Tuhan. Come on. Oh, 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 oh.
kasih Tuhan Yesus. Kami tetap menikmati kebaikan-Mu, hadirat-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Karena penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami adalah kepunyaan-Mu, dan dalam hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Oh, ku percaya
Puaskan dahaga jiwa kami. Alirlah Engkau memberi kemenangan. Yesus, Yesus. Irabona maya ramase, ide ramasi karalas. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah kami. Saat tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulut kami untuk menggambarkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah roh kami Tuhan yang terus menyembah Engkau. Dan biarlah roh kami Tuhan yang terus berconnecting bersama dengan Engkau Tuhan. Karena memang hanya Engkau Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Kekuatan kami Tuhan hanya berasal daripada Engkau ya Yesus. Firman-Mu Tuhan yang terus menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian, menaikkan sembah syukur bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Allahku. Yes. Mari saudara, saya mengajak kita dengan iman. Setiap kata dan lirik dari lagu ini Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau tanam dalam hati saudara, bahwa iman itu harus tumbuh. Biarlah perkataan itu, biar saudara bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat firman, lewat perkataan Tuhan. Apapun itu, saudara harus mengimani. Baik dari setiap lirik, kata-kata dari lagu ini saudara, percaya bahwa itu akan terjadi dalam hidup. Thank you Lord. Oh, thank you Lord Jesus. Sama-sama dengan saya katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh, sekali katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Yes Lord, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Kami percaya janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya penyertaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu, kami mau datang membuka hati untuk mencari hadirat-Mu, Amin. untuk mengetuk pintu-Mu, untuk mencari kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap tidak bisa berkumpul beribadah, tapi kami tetap beribadah lewat live streaming. Hati kami terus melekat kepadamu. Biar dunia begitu banyak goncangan, tekanan, kabar-kabar buruk yang menakutkan, tapi kami anak-anak-Mu Tuhan terus bergantung kepadamu. Amin. Kami terima kenyataan dunia ini sedang kacau, tapi kami percaya lewat iman kami, Tuhan kami hidup dan tetap Yes, amen. ada. Kami percaya kami akan lewati masalah lebih masalah. Kami percaya satu hari kami akan lihat kemenangan itu terjadi. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami buka hati, kami mau renungan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Amin. Firman-Mu adalah janji-Mu. Dan lewat firman-Mu lah semangat kami dibangkitkan, iman kami amin. dikuatkan. Amin. Kami akan terima kenyataan apa yang sedang terjadi. Tapi kami percaya di balik kejadian itu ada janji-Mu yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Bapa. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa di tempat ini. Lewat live streaming ini Tuhan. Mungkin orang pertama menonton Tuhan siaran langsung ini. Tuhan sentuh setiap hati-hati manusia yang sedang menonton ini Tuhan. Mungkin dia dalam keadaan tertekan. Mungkin dia sedang tidak ada semuanya. Mungkin semua usahanya hancur. Dan dia harus ada di rumah. Dan dia tidak bisa kemana-mana. Tapi saat dia menonton firman-Mu, dia mendengar firman-Mu, menonton siaran ini, Tuhan sentuh hatinya. Tuhan berikan dia kekuatan. Biar dia terus berdoa. Dia membuka mulut mengaku Yesus Engkau adalah Tuhan. Amin. Ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan, janji-janji Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan bangkitkan iman-iman mereka. Amin. Biar mereka hari ini akan mengenal Engkau. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan Ya, Yesus Tuhan. tidak bisa dibatasi dimanapun. Biarpun di pelosok mana, ketika Engkau menonton siaran ini, Ya, Tuhan. Engkau akan menjadi berkat. Yes. Dan Engkau akan ditolong oleh Tuhan. Yes, amin. Terimalah ini. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Yesus, kami akan dengar firman-Mu. Amin. Coba naikkan slide saya. Oke, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan bawa satu tema. Hidup ini harus selalu siap untuk menerima kenyataan di dalam kondisi apapun. Saya coba mencari foto, saya ketemu foto yang orang dalam gempa bumi. Seorang ibu, kelihatannya dia mengangkat tangan, dia kehilangan segala-galanya. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia hanya bisa mengangkat tangan dan menyerah kepada Tuhan. Dalam hidup ini selalu kita harus siap menerima musibah yang melanda. Kayak saat ini, tiba-tiba kita dilanda oleh COVID-19 atau coronavirus. Di mana-mana kita lihat orang ketakutan. Dulu kita lihat setan kita takut, sekarang kita lihat manusia kita takut. Heran. Begitulah sulit hidup kita. Tapi kita harus menerima kenyataan. Kita harus menerima kehilangan yang terjadi. Mungkin juga ada yang keluarga yang meninggal kena COVID-19 ini. Kita harus menerima kenyataan. Kita harus menerima resiko yang fatal. Mungkin juga usaha kamu habis semua. Saya tahu banyak orang dalam susah. Apalagi yang pengusaha hotel. Hotel lagi sepi. Mungkin pengusaha bagian travel, bagian ferry atau kapal, semua nggak bisa jalan. Apalagi pengusaha pesawat, sekarang semua mudik pun nggak bisa. Semua usaha hancur. Ini kenyataan dan tidak bisa kita mungkiri menerima situasi yang sedang terjadi. Banyak orang saya lihat sampai saat ini masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa musibah sedang terjadi, ekonomi lagi hancur. Banyak orang hidup dalam tekanan, apalagi kalau kita terkurung di rumah, kalau kita tidak bisa terima kenyataan, kita bisa lihat video di mana-mana orang bunuh diri,
Saya sering dikirim video-video dari teman-teman di Jakarta, saya malas mau nonton. Anak muda gantung, lehernya digantung, berputar-putar. Dan baru-barunya juga di Duta Mas, ada seorang teman yang saya kenal juga. Dia juga mengalami kegagalan, keluarganya hancur, akhirnya dia ambil jalan pintas, dia gantung di pagar belakang rumah. Baru-baru ini juga. Saya kaget, saya lihat kenapa koran berita dia meninggal. Malah dia sehat-sehat. Umurnya nggak jauh dari saya, dia lebih tua sedikit. Setelah saya jari jalan kaki atau jogging sama teman-teman saya tanya kenapa dia bilang dia bunuh diri. Kita lihat banyak orang tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita lihat firman Tuhan coba. Kita bagaimana lihat Daud dalam keadaan tertekan, dia bisa mengolah emosional atau mengolah stres. Kalau kita baca Mazmur 122, kita baca ayat 1 sampai 4 di tempat ini. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kau lihat, waktu Musa dapat tekanan atau ada masalah, matanya melayang ke gunung-gunung, dia merenungkan atau dia melihat keindahan gunung, dia tanya, dari manakah datangnya pertolongan? Dia menjawab diri sendiri, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini penting. Kalau kita sudah bisa menerima kenyataan dalam tekanan apapun, kita bisa melihat ke langit atau kita bisa lihat ke gunung untuk menenangkan pikiran kita, kita menerima kenyataan dan kita percaya Tuhanlah penolong kita. Dari situ kita bisa mengolah stres kita. Dan ayat ketiga dia berkata, ia tidak akan membiar kakiku goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lihat. Daud tertekan, ekspresinya sangat baik. Melihat gunung. Apalagi kalau main golf, saya suka main golf, baru pulang main golf juga. Kita bisa lihat rumput yang hijau. Aku banyak foto-foto di lapangan golf. Kita melihat tenang pikiran kita. Sifat Daud tidak mau menyalahkan siapapun, tetap berafirmasi untuk menguatkan iman sendiri. Afirmasi itu penting. Kalau kita dalam tekanan, selalu kita lihat kaca. Kalau saya suka lihat kaca. Kalau saya lihat kaca, saya selalu berkata, masalah ini pasti lewat. Aku pasti menang bersama Tuhan. Afirmasi itu menguatkan diri kita. Saya selalu suka ngomong diri sendiri. Saya ini ganteng, saya ini cerdas, saya ini orang hebat. Ketika kita dengar kata-kata itu, tekanan itu bisa hilang. Apalagi kalau malam kita ada tekanan, susah tidur. Saya tahu mungkin banyak orang sekarang susah mau tidur. Apalagi terkurung di rumah, setiap siang-siang juga tidur. Tak bisa kemana-mana tidur terus, susah mau tidur. Apalagi punya masalah, tak bisa tidur. Kalau saya punya masalah, kalau saya tak bisa tidur, saya selalu pingin tidur, saya katakan, Tuhan saya percaya masalah itu akan selesai. Saya mau tidur, saya tidur. Kalau hari ini, kalau kamu nggak bisa tidur, kamu tertekan, coba berafirmasi atau kata-kata menguatkan dirimu sendiri, itu sangat penting. Kalau kita lihat Daud, dia selalu begitu. Tetap percaya pertolongan akan datang dari Tuhan. Kita selalu harus percaya, pertolongan pasti datang dari Tuhan. Apalagi sekarang, kita lihat siapa yang bisa nolong kita? Tak ada. Sekarang kita mau kemana-mana, kita nggak takut. Kita lihat orang pakai masker kiri kanan. Siapa yang bawa virus, tak ada yang tahu. Tetangga kita mungkin tak tahu, istri kita tak tahu. Ya. Istri aku lihat aku pulang kerja, dia pun ngeri-ngeri. Aku bilang, kau jangan ketemu saya, aku mandi dulu. Kau tunggu di luar aja. Semua saling mencurigai. Ya. Apakah kau tukang bawa virus? Apalagi ketemu orang batuk. Kita langsung mau pergi kita.
Kita lihat orang, kita curiga terus sekarang ini. Ini membuat kita tertekan terus. Tapi kalau kita bisa mengolah stres kita dengan kata-kata afirmasi, kata-kata firman Tuhan, itu bisa meringankan. Saya tahu, apapun yang kita ngomong, masalah tetap ada di depan kita. Daripada kita tiap hari memikirkan masalah itu, lebih baik kita berkata-kata. Kata-kata itu menguatkan diri sendiri, dan dari situlah kita bisa melewati. Kalau kita pikirin masalah kita terus, akhirnya kita menjadi stres. Apalagi kita selalu baca WA dari grup ke grup, atau orang-orang kirim ke kita, selalu WA yang menakutkan. Janganlah kita kirimkan WA yang menakutkan. Ada coronavirus di kampung kita, di tetangga kita. Kita lihat orang pakai APD lagi menjemput pasien ini, pasien itu. Itu membuat kita makin terkejut dan takut. Dalam keadaan yang sulit kayak gitu, kita perlu ada kata yang menguatkan kita. Atau cari orang-orang yang bisa menguatkan kita. Lebih baik jalannya begitu, hidupmu lebih tenang. Sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa mengatasi. Biarpun pemimpin dunia, termasuk Donald Trump. Ya, Trump pun kewalahan sekarang. Amerika begitu banyak orang meninggal. Ya, tak ada yang bisa. Sampai sekarang belum ada obat. Hanya katakan saya punya obat. Negara ini mengatakan saya punya obat. Tapi masih banyak orang meninggal. Dan kita nggak ada jalan lain. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Kalau waktu kita mau mati, kita pasti mati. Kalau kita tidak mati, kita tidak akan mati. Itu yang sangat penting. Kita lihat bagaimana Daud mengolah atau tekanan dia. Ayat 5 Daud berkata, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakitkan engkau, dan pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sangat penting. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga masalahmu. Lebih baik kita sibuk, kita mau jaga sendiri. Sekarang banyak orang jaga sendiri. Tiap hari cuci tangan bagus. Sanitizer itu kalau sering-sering kamu cuci tangan, kamu bisa rusak loh. Sanitizer itu tak betul tuh. Di kantor saya itu penuh, di WC di mana-mana sanitizer. Apalagi saya masuk, biarpun saya owner, saya masuk, security harus cek saya punya suhu. Habis itu harus kasih saya tangan sanitizer. Sanitizer itu jangan sering-sering dipakai. Itu kulit kita akan rusak, tangan kita rusak. Kita saking takutnya, takut virus ada di tangan. Sekarang kita naik lift, semua lift dikasih apa tuh? Stick, tusuk gigi itu. Sampai ke sini kaki dah kulit, di lift ini juga ada. Kenapa? Takut ada virus mana-mana. Memang virus itu nggak kelihatan. Daripada kita takut tak menentu, bikin kita tertekan hidupnya. Saya lebih baik, saya bilang hidupku kuserah kepada Tuhan. Nyawaku ada dalam tanganmu. Lebih tenang kita hidupnya. Daripada kita nengok sana, nengok sini, mau keluar rumah, kita takut virus. Gimana hidup ini? Kalau saya terbalik, saya selalu handalkan Tuhan, saya ingin nyanyi. Tiap pagi saya jogging, saya nyanyi, nanti kita akan nyanyi lagu yang saya nyanyi. Ayat 8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau lihat, Tuhan akan jaga kamu keluar masuk, kau keluar lift. Ya, Tuhan jaga. Jadi kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita sudah tidak mampu lagi, dunia sudah tidak mampu lagi. Kita juga lihat Trump didoakan. Ya, menteri-menteri mereka juga doakan Trump. Sekarang orang sudah pusing dan tidak mengerti gimana caranya. Lockdown juga gagal. Malaysia lockdown. Lockdown juga gagal. Lockdown nggak ada penyakitnya. Ada. Sekarang PSBB. Ya, dibatasi sana sini. Siapa bisa tahu kapan virusnya berlalu? Saya bilang sampai akhir tahun masih ada barang itu. Kalau ada satu di dunia ini, dia akan sebar lagi. Siapa tahu? Tak ada yang bisa mengatakan kapan
virus ini akan berlalu. Kecuali manusia sudah ketemu vaksin. Tapi sampai sekarang tidak ada satu negara pun ketemu vaksin. Lagi uji coba. Vaksin itu biasa setahun, 2 tahun. Sudah ketemu vaksinnya mesti uji lagi. Biasa tidak uji ke manusia, ke binatang dulu. Sekarang udah tak ada waktu lagi, manusia pun diuji. Banyak di Amerika kalau mau uji dikasih duit. Ditembakin vaksin. Lihat dulu kamu, tahan nggak? Ada efek sampingan nggak? Tapi demi duit banyak juga orang mau ditembak, disuntikin. Saya yakin sampai tahun 2021 masalah virus ini masih ada. Jadi kita nggak ada jalan lain. Kita harus hadapi dan kita berdoa, kita harus mengandalkan Tuhan. Saya yakin virus ini banyak orang percaya Tuhan. Banyak orang akan merendahkan diri. Dulu banyak orang merasa aku kaya, aku hebat, aku miliki segala-galanya. Tapi satu malam, satu kejadian, satu virus, semua usahamu rontok, habis. Dan kamu tidak ada apa-apanya. Virus ini adalah kehendak Tuhan ada di dunia ini. Coba kita renungkan kejadian ini. Kalau hari ini siapa yang nonton video ini? Mungkin dulu kamu pikir kamu sudah berjaya. Kamu punya harta yang cukup banyak. Usaha kamu luar biasa. Kamu punya hotel, kamu punya pesawat. Kamu punya ferry. Kamu punya segala-galanya. Tapi hari ini, semua harta yang kau miliki tidak ada gunanya. Aku dengar orang kaya dari Jakarta mau masuk ke Singapura nggak bisa, pakai pesawat pribadi, terbang ke Singapura, mau berobat. Sampai ke Singapura diusir balik, tak bisa masuk. Private jet terbang dari Jakarta, landing di Singapura, sampai ke imigrasi, diusir balik. Apalagi di Pulau Batam, kalau sakit, mau kemana kita berobat? Kita mengandalkan Tuhan aja. Dulu kita sakit, dari Batam kita mau ke Singapura, sampai Singapura, 1 jam. Mau ke Malaysia 1,5 jam. Mau berobat kemana gampang aja. Sekarang sakit mau berobat di mana kita? Hanya mengandalkan Batam. Mau keluar di Batam aja nggak bisa sekarang. Apalagi sekarang. Ya, mau ke Jakarta aja tak bisa. Semua pesawat stop. Termasuk staf saya orang Jepang mau pulang aja begitu susah. Kemarin mamanya sakit kanker. Dia ngomong sama saya mau nangis dia, orang Jepang. Mamanya tinggal 2 bulan lagi. Meninggal, kanker rahim, umur 80 tahun lebih. Dia tanya aku, bos, aku pingin pulang lihat mama. Bisa tak? Saya coba kontak ke Garuda. Tanya prosedurnya, banyak prosedurnya. Akhirnya ketemu, orang asing bisa dipulangkan. Dengan surat pernyataan dari perusahaan. Harus pergi rumah sakit, tes. Apakah ada virus corona? Tidak ada, baru bisa terbang. Sekarang begitu ngeri, mau kemana-mana nggak bisa. Inilah sekarang. Kita sudah tidak ada jalan lain lagi. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau ada masalah, kita harap Tuhan aja. Kita bisa lihat Daud, waktu kita hidup dalam tekanan, kesulitan, kita sangat membutuhkan kata-kata yang membangkitkan dan menguatkan. Kita menghadapi tekanan atau kesulitan, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua. Kita akan lihat kuasa Tuhan akan overcome all your problem. Lebih baik kita merendahkan diri hari ini. Mungkin siapa saya nggak tahu, mungkin Anda sedang menonton live screening ini. Ketiga, tersentuh hatimu. Coba kamu tutup matamu. Kamu datang kepada Tuhan. Kamu ungkapkan isi hatimu. Saya nggak tahu apa ada di isi hatimu. Kamu cerita ke teman-teman, takut orang mengejek kamu. Kamu ceritakan orang lain tidak bisa menolongmu. Hari ini kamu mengambil sedikit waktu ketika kamu menonton ini. Kamu tutup matamu, kamu katakan, Yesus, aku butuhmu.
Kamu ungkapkan isi hatimu hari ini. Mungkin kamu dalam keadaan tertekan. Usaha kamu semua macet. Kredit bank tidak bisa bayar. Keluargamu hancur. Mungkin keluargamu ada yang sakit lagi. Mungkin kamu dalam keadaan sakit. Tak ada satupun yang bisa menolong kamu. Kamu hanya bisa bangkit, datang, cari Tuhan. Mau percaya Yesus tidak susah. Tidak ada syarat yang macam-macam. Kamu hanya datang merendahkan diri. Kamu tutup mata, kamu mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan percaya di dalam hatimu. Dia akan bisa menolongmu. Kalau hari ini kamu ambil satu sikap. Sungguh-sungguh merendahkan diri. Buang keangkuhanmu. Lupakan semua keberhasilanmu yang masa lalu. Sekarang kamu sudah dalam keadaan sulit. Tidak ada satupun yang bisa menolong kamu. Dunia semua orang dalam kesulitan. Lebih baik kamu datang kepada Tuhan, kamu akan lihat mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Ketika kamu percaya. Saya mau nyanyi sebuah lagu, saya minta Pak. Karena nyanyi lagu ini sangat menguatkan. Tiap pagi saya kalau jalan kaki, saya suka nyanyi lagu ini. Karena lagu ini bisa meneguhkan atau menguatkan iman kita. Yesus juru mudimu. Mungkin kapal kamu sudah hancur. Lagu ini kata-katanya sangat baik. Coba kita nyanyi 1-2 kali. Kita mau kasih orang-orang yang menonton ini biar mereka dikuatkan.
selalu datang untuk menerpah kapalmu. Yesuslah jurumudimu. Di dalam Tuhan kita tidak akan tenggelam. Kita akan hidup. Kita lihat satu ayat lagi. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau hari ini kamu percaya Yesus adalah juru selamat, kamu akan menerima damai itu. Banyak orang saat ini tertekan dan tidak punya sukacita. Apalagi sekarang keadaannya makin hari makin buruk. Dan tidak tahu kapan wabah ini akan berlalu. Dan tidak tahu kapan usaha kita bisa bangkit lagi. Kita lihat tidak ada ujungnya. Tapi kalau ketika kita datang kepada Yesus, kita akan terima damai itu. Yesus beri kita damai, tidak seperti dunia yang berikan. Damai ini kamu perlu memintanya. Ketika kamu mau buka hati, kamu datang berdoa, kamu akan menerima damai itu. Kamu akan menerima keselamatan itu. Kamu akan menerima pertolongan Dia. Kamu akan lihat mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Kalau hari ini kamu mau terima tantangan ini. Saya harap teman-teman saya yang sedang nonton. Banyak teman saya akan share kemana-mana saya khotbah di tempat ini. Saya harap kamu bisa terima. Kamu bisa lihat saya sampai hari ini masih tetap gagah karena saya miliki Tuhan. Sampai hari ini saya tetap bisa berhasil karena saya ada Tuhan. Sampai hari ini saya masih damai karena saya ada Yesus. Kita lihat Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini hatimu kacau balau, kamu butuh damai itu. Tuhan akan peliharamu. Pikiranmu akan ditenangkan. Kalau hari ini kamu tidak tenang, kamu cari Dia, kamu akan terima. Saya mau tutup dengan satu statement yang saya buat di Facebook juga. Banyak orang like dan banyak orang komen. Saya orangnya suka foto dan suka tulis quotes. Ini waktu saya main golf di Palm Springs, tengah panas, saya minta caddy foto, saya berdiri di situ. Ketika saya lagi jalan kaki, saya lagi jogging, selalu saya dapat inspirasi untuk menguatkan banyak orang. Saya selalu membuat kata-kata menguatkan daripada share sesuatu yang menakutkan. Coba baca baik-baik dengan kata-kata saya ini. Hidup ini memang tidak pasti, memang benar. Karena saya pikir coronavirus bikin semua tidak pasti. Tetapi kalau kita tidak pernah menyerah dan jangan terus menyalahkan orang atau situasi di sekitar kita. Ini sangat penting. Kalau hari ini ada masalah dalam hidupmu, jangan cari kambing hitam siapa yang masalah. Sekarang Trump lagi cari siapa yang punya masalah. Trump lagi salahkan Cina, bilang virus dari Wuhan. Dan Trump juga ngajak orang mau klaim atau tuntut Cina. Kita nggak perlu ikut Trump. Kita tidak perlu cari siapa yang salah. Yang penting sikapmu jangan menyerah dan tidak menyalahkan orang siapapun situasi sekarang ini. Maka kesuksesan sesuatu saat pasti akan menjadi milik kita. Amin. Yang penting hidup ini kita harus punya pikiran yang positif. Kita percaya wabah ini akan berlalu, tapi kita tidak tahu kapan dia berlalu. Tapi hari ini yang penting kamu tidak menyerah. Mungkin kamu hancur bisnismu, tapi kamu bisa bangkit lagi. Waktu masih ada. Jangan cari siapa yang salah. Jangan salahkan keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Jangan menyalahkan pemerintah kita. Jangan siapapun kamu salahkan. Yang penting kamu percaya. Kamu tidak menyerah. Kesuksesan sesuatu saat pasti akan datang kepadamu lagi. Kamu akan bangkit. Kamu akan mendapat pengalaman yang lebih baik. Terima kasih. Inilah
short message dari saya. Saya nggak tahu siapa Anda yang sedang menontonnya. Kamu akan ingat pesan-pesan yang dari Tuhan. Pertama, terima kenyataan dunia sedang kacau. Terima kenyataan kamu sudah bangkrut. Terima kenyataan mungkin keluargamu ada yang orang meninggal. Terima kenyataan ini adalah virus yang belum ada obatnya. Kedua, belajar seperti Daud. Ketika dia menghadapi tekanan, dia tidak menyalahkan siapapun. Matanya memandang ke gunung-gunung, melayang ke gunung-gunung. Dia terus berafirmasi. Dia percaya pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah tidur. Dia adalah penjaga Israel. Kalau hari ini kamu mau terima dia tidak akan tidur dalam hidupmu. Dia akan jaga hidupmu. Dia akan menolongmu. Berikutnya, terima Yesus, kamu akan menerima sukacita itu. Amin. Damai sejahtera Tuhan berikan tidak sama dunia yang berikan. Ingat ini. Kalau sukacita dari dunia sebentar akan hilang. Tapi damai sejahtera dari Tuhan akan terus menyertai hidupmu selama-lamanya. Yes, amen. Statement yang terakhir. Jangan menyerah, jangan menyalahkan siapapun. Ketika kamu bangkit lagi, kesuksesan akan menjadi milikmu. Amin. Kita akan nyanyi dan kita akan menyembah Tuhan. Percaya janjimu ajaib Tuhan. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku
siki ya raba takaya raba ya la 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 la. Sidi ya raba ya raba ya raka ya raba ya tiki ya raba takapa papa ya la 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 la. Sidi ya raba ya raba ya. Ira la mana 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 mana. Yesus semangat. Yesus meninggalkan kau. Kami bersyukur dan terima kasih padamu Bapa. Pada pagi hari ini hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Tuhan, biarlah khotbah pagi hari ini bisa memberkati banyak orang. Banyak orang di dunia ini hidup dalam tertekan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sering memikirkan kenapa hal itu terjadi. Banyak orang tidak bisa terima kenyataan bahwa mereka sudah hancur. Dan mereka tidak mengerti kenapa harus itu terjadi. Pagi hari ini, message dari hamba-Mu ini, semoga bisa menguatkan setiap penonton yang menghadapi tekanan. Hari ini kamu harus percaya, ini adalah kejadian yang benar. Kamu terima kenyataan ini. Kamu belajar mengolah emosionalmu. Mengolah hatimu yang dalam keadaan tertekan. Mengolah stresmu. Percaya besok akan lebih baik hidupmu. Amin. Percaya hari ini ada masalah, besok engkau akan lebih baik. Amin. Pertolongan akan dari Tuhan. Yes, amin. Kita belajar bagaimana Daud, dia dalam keadaan tertekan. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia terus berafirmasi atau berkata diri sendiri, menguatkan diri sendiri bahwa pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang dia percaya tidak pernah terlelap dan tertidur. Penjaga yang ajaib, penolong yang ajaib. Kalau hari ini kau mau terima penolong ini, engkau akan dapat pertolongan dari Yesus. Kamu tidak perlu sulit-sulit, kamu hanya buka mulutmu dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan sampaikan, ungkapkan isi hatimu, kesulitanmu, ceritakan dengan lindang air mata. Dia akan datang melawanmu. Roh Kudus akan datang menyentuhmu. Sukacita itu akan datang terus dalam hidupmu. Amin. Dan kau akan terima sukacita itu. Amin. Dalam nama Dan Yesus. kau akan bangkit lagi. Yes. Kau akan menang. Amin. Engkau tidak akan tertekan lagi. Tidak ada orang bisa menolongmu. Hanya engkaulah menolong dirimu sendiri. Dan terus bangkit. Kehidupan memang tidak pasti. Tetapi asal kamu tidak menyalahkan siapapun. Kamu percaya. Kamu akan bangkit, kamu akan menang. Kesuksesan akan milikmu. Terima kasih Bapa. Hamba bisa berhenti untuk berdoa. Untuk bicara. Tapi teruslah Tuhan untuk berbicara pada setiap orang yang menonton di tempat ini. Hamba akan berdoa pagi hari ini. Tuhan, kami tidak tahu apa sedang terjadi virus ini, kami terus berdoa. Biar virus ini akan cepat berlalu. Semua penyakit virus, semua virus di dunia ini, kami akan tolak usir engkau di dalam nama Yesus. Engkau jauh dari hidup kami. Lindungi kami, jemaat-jemaat kami, usaha-usaha kami, keluarga kami. Kami percaya malaikat Allah engkau akan perintahkan untuk menjaga kami keluar dan masuk. Dan wabah tulah tidak akan bisa mendekat pada kemahmu. Kami percaya kami ada dalam perlindungan. Yesus sudah mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Percaya Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku
ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Pagi ini kami bersuka cita Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu telah dinyatakan kepada kami. Yes. Tidak ada tempat untuk kami bisa berlindung kecuali kami datang kepadamu. Amin. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Setiap jemaat Tuhan ataupun siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah mereka mengambil keputusan untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong Amin. setiap orang yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kecemasan, ketakutan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Bidin Yusuf yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi ini. Berkati keluarganya, usaha pekerjaannya, kesehatannya, istri, anak, menantu, cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Dan kami mau berdoa saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ada di rumah, taruh kedua tanganmu di dadamu. Rasakan Tuhan menjamah engkau saat ini. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus yang akan memberikan sukacita yang abadi dalam hidupmu. Penyertaan dan kuasa Roh Kudus akan memberikan kepadamu hikmat, pengertian mengatasi segala kesulitanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Bahkan dalam kesulitan sebesar apapun, Tuhan akan tetap menyertai engkau. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Dan Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang kau berikan dengan tulus hati kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini anugerah-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Mari semua kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.